Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Dengan penekanan khusus pada penerapan kecerdasan buatan untuk meningkatkan akses dan pelayanan perpustakaan. Sebelum mulai ke acara, kami akan menyampaikan bahwa akan ada wording bagi hadirin yang aktif pada seminar hari ini. Jadi mohon para hadirin bisa fokus mendengarkan narasumber kita dan bisa aktif dalam sesi tanya jawab nantinya. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara, marilah kita berdoa bersama demi kelancaran acara pada pagi hari ini hingga selesai. Doa akan dipimpin oleh Bapak Helmi Prasetyo, Esos MKP. Kepada Bapak Helmi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua hadirin berbahagia. Para yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Profesor Dr. Bambang Suwanto, Kerandes Magister Sains. Para yang terhormat para pembicara atau narasumber pada pagi hari ini, Profesor Dr. Ahmad Sudartati, Dr. Anda Magister Sains, Ibu Anita PhD dari Charleston University Australia, dan Ibu Purwandini Sarjana Sains Sistem Komputer dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, para tamu undangan, para Bapak Ibu dosen program studi ilmu informasi perpustakaan, serta para mahasiswa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan menengadahkan tangan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan seminar nasional dengan tema Transformasi Perpustakaan dalam Era Society 5.0, Optimalisasi Artificial Intelligence untuk akses dan pelayanan yang tinggi. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kesehatan kepada kami semua dari awal hingga akhir kegiatan ini, dan limpahkanlah rahmat dan hidayah Engkau kepada kami, sehingga kami mendapatkan kemudahan dalam menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh para narasumber, dan nantinya dapat kami terapkan dalam melaksanakan aktivitas kami sehari-hari. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak itu adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu adalah salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Rabbi, Engkaulah sebaik-baik pelindung dan pemaaf. Lindungilah kami semua ya Allah, maafkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah, selamatkan kami baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najaa minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin, memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Erlangga. Untuk informasi, ketika menyanyikan lagu himne Erlangga dimohon hadirin mengangkat tangan kanan dan diletakkan di dada sebelah kiri. Kepada seluruh hadirin kami perkenankan untuk berdiri. Kepada panitia yang bertugas kami silahkan.
hadirin disilahkan untuk duduk kembali. Rangkaian acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Bapak Hendro Margono, Esos MSc PhD. Kepada Bapak Hendro, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di seminar ilmu informasi dan perpustakaan yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan bersamaan dengan 5 Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang Bapak Sekretaris Universitas Airlangga, Pak Koko. Selamat datang, selamat pagi juga Pak Dekan Fakultas Ilmu Informasi dan Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Pak Bagong, Prof. Bagong. Selamat pagi Bapak pembicara seminar hari ini, Prof. Rahmat Sudiardapi, kemudian Bu Anita Dewi yang jauh-jauh dari Melbourne menyempatkan waktunya untuk ke sini. Ini Bu Anita ini teman di Melbourne sama saya. Ya. Kemudian Bu Kurbani, selamat datang, selamat pagi juga. Saya ucapkan juga para undangan dari UEM, ya, ini teman seperjuangan saya dulu waktu kuliah, ya, Pak Vincent ini juga teman saya waktu kuliah di PSDB. Jadi banyak sekali di sini yang teman dulu. Jadi sekarang jadi kepala, termasuk Ibu Herni, ini kepala perpustakaan UNER, juga dulu teman saya, kakak kelas saya. Ini sekarang sudah maju. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ikut dalam acara seminar kali ini. Mudah-mudahan seminar kali ini bisa memberikan pengetahuan bagi kita semua. Ya, ini saya mendatangkan Bu Anita ini sangat susah sekali, ya. Jadi mudah-mudahan ini sharing knowledge dari Bu Anita ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, termasuk Ibu Prof. Rama yang ahli dalam bidang ilmu informasi ini akan memberikan yang lebih ya, dari ilmu informasi ini. Kemudian Bu Kurbani yang merupakan senior lecturer di FTMM, ya Bu, ya. Ini cukup kita perlu belajar dari beliau karena memang beliaunya ahli di dalam artificial intelligence, ya, yang cukup saat ini dibutuhkan di berbagai bidang. Gitu. Jadi mudah-mudahan kali ini Bapak Ibu sekalian tidak hanya nanti pulang hanya ngikut seminar, tapi bisa memberi ilmu atau pengetahuan yang lebih luas tentang bagaimana IT ini bisa berkolaborasi dengan ilmu perpustakaan. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan seminar kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, baik itu bagi wisatawan maupun bagi ilmu pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan. Rangkaian acara selanjutnya yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Profesor Dr. Bagong Suyanto dari SMSI sekaligus membuka acara Library and Information Science Nasional Seminar. Kepada Bapak Bagong, waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih untuk Pak Kupu, Sekretaris Universitas yang hadir. Terima kasih untuk Pak Indro, Ketua Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Terutama saya juga menyampaikan terima kasih pada yang pertama saya harus menyebut Bu Anita Dewi. Bapak Ibu sekalian, saya mengenal Bu Anita Dewi sekitar 10 tahun yang lalu ketika saya mengantar anak saya kuliah di Melbourne. Saya ketemu Bu Anita karena saya ke sana tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa ngomong dengan siapa-siapa. Ketemu orang Indonesia itu seperti ketemu teman lama gitu ya. Jadi saya senang waktu itu ketemu Bu Anita. Waktu itu Bu Anita Dewi masih berdinas di Monash University dan saya banyak memperoleh bantuan dari Bu Anita. Sekarang Bu Anita berdinas di Charlestown, Wagga. Itu sekitar 6 jam perjalanan darat dari Melbourne ke arah Sydney, Bapak Ibu. Sekarang Bu Anita berdinas dan mengajar di sana. Terima kasih Bu Anita, jauh-jauh sudah bersedia. Yang kedua, Bu Perbandini, ini dosen senior ya. Kalau lihat title mengajarnya ini ilmu yang langka ya, Bapak Ibu. Rekayasa robotika dan artificial intelligence itu saya kira tidak banyak di antara kita yang tahu hal itu. Makanya panitia sengaja mengundang Bu Perbandini untuk memberikan informasi ya, berbagi pengetahuan tentang rekayasa robotika dan AI. Ini isu yang betul-betul kekinian. Yang ketiga, narasumber ini belahan jiwa saya, Bu Rahma. Kemarin waktu conference di Terengganu saya lupa mengenalkan dan resikonya saya tidur di luar kamar. Jadi ini sudah saya ingat betul supaya tidak lupa ya. Saya grogi waktu di Terengganu itu, semua saya kenalkan, terakhir lupa mengenalkan Bu Rahma ya. Bu Rahma tadi malam masih di luar kamar? Masih di luar kamar. Tidurnya memang di luar kamar. Bu Rahma ini salah satu dosen di Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan ya. Bu Rahma memang menekuni bidang ini ya, bidang ilmu informasi. Saya ingat Bu Rahma itu sering guyon ke anak saya ya. Apa bedanya perpustakaan, kuburan, dan rumah sakit? Itu Bu Rahma sering tanya ke anak saya seperti itu ya. Kan semuanya tidak ada bedanya, semuanya sepi. Kalau di perpustakaan mau rame kan nanti dimarahi Bu Herni ini. Tidak boleh ya perpustakaan rame, mesti sepi perpustakaan di mana-mana. Sementara waktu saya diajak Pak Koko berkunjung ke perpustakaan Singapura itu rame sekali. Perpustakaan anak-anak itu malah ada pohonan di tengah, anak bergelantungan yang teriak-teriak, nanti kalau capek baru ke pinggir membaca. Itu bagi saya itu pengetahuan baru ya. Jadi mungkin Bu Erni perpustakaan memang tidak harus seperti kuburan ya. Sudah harus boleh ya. Bawa makanan boleh ya. Tidak boleh. Oh, di Monash boleh. Iya, di Monash malah ada kafenya. Jadi boleh bawa minuman, bawa makanan ya. Tapi di kita ini seolah-olah pengunjung perpustakaan itu bayi-bayi, kalau minum itu mesti tumpah, makan mesti cemat semua gitu. Ini mungkin harus dirubah ya. Seperti Monash kan boleh dan tidak ada masalah Bapak Ibu. Perpustakaan membawa minuman, bawa makanan itu bukan haram ya, boleh ya. Kalau menurut Bu Anita Dewi, Anita Dewi itu teman saya di Widya Mandala. Minuman sudah boleh kok. Oh, minuman sudah boleh. Ya, alhamdulillah. Berarti makanan yang belum ya. Moga-moga diperbolehkan. Karena kasihan kalau usernya ke perpustakaan tidak boleh makan, tidak boleh minum, nanti 1 jam sudah pulang. Musik sudah boleh.
boleh. Moga-moga bisa menyontoh perpustakaan Mas ya. Kalau kuburan kan nggak usah disuruh, Bapak Ibu pasti sudah takut rame. Rumah sakit juga nggak boleh rame, masih susternya marah takut pasien sebelah meninggal kalau kaget kita rame-rame. Mungkin perpustakaan perlu didekonstruksi, dibangun ulang dengan cara pandang baru. Seminar ini menurut saya pilihan tema dari panitia ya, saya menyampaikan selamat untuk mahasiswa di Prodinya Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Ini tema yang menurut saya bagus, kekinian ya, bagaimana mentransformasikan perpustakaan supaya perpustakaan itu tidak hanya menjadi tempat mahasiswa yang lagi galau terus ke sana ya, tidak baca tapi nangis meratapi nasibnya itu di perpustakaan. Tapi sekarang mungkin tidak ya, perpustakaan jadi tempat yang menyenangkan ya. Bu Rama kan selalu mengatakan ya, reading for pleasure. Membaca itu harus dengan kegembiraan, dengan kesenangan. Kalau membaca dengan penderitaan itu perpustakaan nanti ditinggalkan pengunjungnya gue ini. Mungkin harus nah, tema ini saya kira tepat ya. Apalagi ada era baru ya. Sekarang era AI itu saya tidak tahu, ini nanti Bu Purbandini mungkin bisa menyinggung ya, apakah kehadiran AI itu membuat perpustakaan makin ditinggalkan, karena orang bisa menjadi user yang menggunakan atau mengakses informasi di rumah sendiri, tidak perlu datang ke perpustakaan, karena bisa di browsing dari rumah ya. Apakah digital library itu makin membuat perpustakaan sepi pengunjung? Nanti akan didiskusikan oleh 3 narasumber kita yang luar biasa, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti acara sampai selesai. Apalagi panitia menyediakan hadiah ya. Jadi mobil jadi produktif. Nanya yang produktif akan diberi hadiah kabar mobil supaya segera beli sendiri mobilnya. Itu Bapak Ibu, terima kasih banyak kehadirannya. Selamat berseminar. Sesuai permohonan panitia, acara seminar ini saya buka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Bagong Suyanto dari SMSI atas sambutannya. Rangkaian acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber dan sesi foto bersama kepada Ibu Anita Dewi PhD, Profesor Dr. Rama Sugihartati Doktoranda MSI, dan Ibu Purbandini SSI MKOM. Kami persilakan naik ke atas panggung untuk menerima sertifikat. Kepada Profesor Dr. Bagong Suyanto dari SMSI yang didampingi oleh Bapak Hendro Margono PhD dan Dr. Koko Sri Mulyono dari SMSI, kami persilahkan untuk langsung menyerahkan sertifikat dan melanjutkan dengan sesi foto bersama. Kepada panitia yang bertugas, persilakan. Saya bagian berikan kekurangan supaya boleh tidur di kamar dan Saya tak wanita. Aku tuh aja wanita. Bisa dibarengi dengan aplaus hadirin.
spesial ini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Moga-moga meluluhkan hatinya juga. Kalau ini saya bawakan ya. Ini nggak tinggal keluar kamar ya, Bang? Mikrofon itu ya itu. Semangat di sini loh. Tak luar. Baik, terima kasih kepada narasumber. Bisa kembali ke tempat. Sebelum masuk ke rangkaian acara inti, kami akan sekilas membacakan rekam jejak dari narasumber yang akan mengisi acara seminar pada hari ini. Narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Purbandini, SSI MKOM. Beliau adalah seorang dosen di program studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Beliau juga sebagai dosen program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Beliau menempuh pendidikan S1 Matematika di Universitas Pajajaran pada tahun 1997 dan melanjutkan pendidikan di S2 Teknik Informatika di Institut Teknologi 10 November pada tahun 2006. Narasumber kita yang kedua yakni Ibu Anita Dewi, PhD. Beliau merupakan seorang lecturer in Information Studies di Charles Sturt University dan beliau pernah menjadi teaching staff in Translation Studies di The University of Western Australia. Narasumber kita yang ketiga yaitu Profesor Dr. Rahma Sugihartati, Doktoranda MSI. Beliau merupakan guru besar dalam bidang Science Information. Beliau dosen program studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Beliau menempuh pendidikan S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, kemudian melanjutkan pendidikan S2 Pengembangan Sumber Daya Manusia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, kemudian melanjutkan pendidikan S3 Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Tibalah kita pada inti acara Library and Information Science National Seminar. Acara inti kali ini akan dipandu oleh moderator yakni Bapak Faisal Fahmi, SPD, MSc, PhD yang akan menemani diskusi dengan narasumber kita. Bapak Faisal Fahmi merupakan dosen pengajar dari Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga. Beliau menempuh pendidikan S1 di Yogyakarta State University dengan gelar Bachelor of Education in Informatics Engineering Education. Melanjutkan S2-nya di National Chiao Tung University dengan gelar Master of Science in Electrical Engineering and Computer Science. Kemudian melanjutkan S3-nya di National Yangming Chiao Tung University, Taiwan dengan predikat Doctor of Philosophy in Electrical Engineering and Computer Science. Kepada Bapak Faisal Fahmi, waktu dan tempat kami persilahkan untuk naik ke atas panggung dan memulai diskusi kita pada pagi hari ini. Tepuk tangan untuk Bapak Faisal Fahmi.
Nggih, matur nuwun. Ternyata moderator dibacakan juga CV-nya ya. Saya jadi malu dengan pembicara. Nggih, matur nuwun nggih. Ini saya mohon izin untuk memanggil pembicara nggih satu-satu ke depan dulu, seperti itu nanti baru kita mulai sesi seminarnya. Nggih. Untuk pembicara yang pertama tadi sudah dibacakan nggih. Saya kalau disuruh baca ini berdek, sangat banyak, sangat kompleks ya, dan semuanya itu isinya ilmu ya, dan pencapaian. Nah ini tadi sudah dibacakan ininya nih, riwayat sekolahnya dari Ibu Purbandini SSI MKOM tadi sudah dibacakan. Nih saya mau ini Bu, apa namanya? Ketika saya baca, oh ternyata beliau juga aktif sebagai di asosiasi internasional ya, di IEEE member ya. Nih semoga fellow-nya segera Bu, IEEE fellow-nya. Ini kalau saya dulu di sekolah IEEE fellow itu dilulukan kayak seperti profesor internasional ya, IEEE fellow. Semoga cepat gitu ya Bu ya. Beliau juga aktif ya di tulisan-tulisan, beliau dosen ya, bagi tulisan-tulisan baik di nasional maupun internasional, yang kebanyakan itu yang terbaru ya, di AI, di computation, dan juga di quality of software yang ternyata ada. Ini sangat lebar ya, ininya apa namanya ilmunya ya, dan sangat banyak, dan ada buku. Beliau juga aktif di yang nasional juga ya, Aptikom dan ICIndo. Monggo Bu, silakan untuk maju. Nah, pembicara yang kedua kita, nah ini rekam jejak dari pendidikannya ini membuat saya iri. Masya Allah, ini ya apa namanya, sekolahnya itu tidak cukup S1 sekali, tidak cukup S2-nya sekali, sekarang masih S3 lagi gitu. Ini luar biasa gitu ya. Ini kalau dibodoh-bodoh nanti jangan-jangan namanya nggak cukup ini. Kalau di gelarnya ditambahkan semua itu. Tapi beliau ini ya apa namanya sangat rendah hati, hanya ditulis satu saja PSD. Tapi kalau dituliskan semua ya nggak cukup ini. Nah beliau sudah ini ya S3-nya sudah di applied linguistic di Monash University, sekarang S3 lagi di Computer and Information Science ya, di University of South Australia. Oke, beliau nah ini profesional, ininya sangat banyak ya, tulisannya juga jurnal-jurnalnya, beliau juga sebagai editor jurnal, mengikuti organisasi internasional juga ya, beliau di internasional ya, mengikuti apa namanya organisasi apapun jadi internasional. Nah ini beliau tapi ikut di ini ya, di apa namanya organisasi-organisasi yang sangat mentereng ya, di IPA, di AILA, di Presiden, di ALRA ini Bu, ALRA. Nah saya tadi sempat browsing Bu, universitasnya jenengan Bu, takut salah ngomong, spellnya itu biasanya itu ngomong Jawa terus ngomong bahasa Inggris itu ya agak susah. Charles Sturt, benar ya? Nah ini nanti ada yang apa namanya British, ada yang American, jadi saya nggak tahu bedanya apa itu. Oke, itu hibah penelitiannya juga internasional ya, dolar, Bapak Ibu. Hibah penelitiannya dolar, beda dengan kita ya, rupiah ini dolar, ya dolar sedikit aja sudah dolar ya, tetap dolar gitu ya. Dan hibahnya juga internasional. Monggo Bu Anita. Nah ini yang mohon izin Bapak, saya manggil Ibunda.
Ya, ini Profesor Dr. Ahmad Sugiartati dari AMS ini, kolega dan rekan saya di kampus ya, dan sebagai guru saya juga belajar kepada saya, manggilnya ibunda, macam apa nama Bu? Ibu Umi. ini ya apa, profesor di bidang sains informasi, dan salah satu yang saya segani dari beliau ya adalah beliau tidak hanya nulis dengan bahasa langit. Tahu nggak bahasa langit? Bahasa jurnal internasional, bahasanya dibaca itu berkali-kali baru mudeng, Bu. Saya walaupun sudah belajar bahasa Inggris, tetap saja kalau bahasa jurnal itu perlu berkali-kali baca baru mudeng. Soalnya itu bahasa langit nih, bahasa akademis. Tapi beliau menuangkan waktunya. Saya masih umur baru belajar jalan, beliau sudah nulis artikel ilmiah populer di koran ya Bapak Ibu. Nah itu kan bahasanya bahasa yang lebih mudah dipahami. Jadi ilmu-ilmu yang rasanya itu berat dipelajari, ditransformasikan dalam bahasa yang sederhana supaya kita juga tidak ketinggalan ilmu-ilmunya. Nah ini saya yang sangat segani kepada beliau, Prof. Rahmah. Monggo Prof. Rahmah. Nah, ini ratusan Bapak Ibu. Saya tadi ngitung satu-satu, takut salah ya. Ini 100 lebih, 123 kalau tidak salah ini. Nah, oke, kita ini ya enggak lama-lama membacakan CV, karena yang lebih barokah itu adalah ilmunya gitu. Nah, kita langsung saja supaya waktunya juga efektif ya, Bu. Monggo dari, nah ini saya dapat materinya tadi, PPT-nya ya. Sedikit saya baca judulnya, topiknya Bu Purbandini SSIMkom ini akan berbicara tentang peran artificial intelligence dan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Ini nanti kita akan melihat dari banyak perspektif ya. Nanti semoga kita bisa mendapatkan ilmu secara holistik, jadi tidak hanya separuh-separuh, dari banyak perspektif. Nanti apa benar sih AI? Apa benar AI? Soalnya seperti ini Bapak Ibu, AI sekarang kan dianggap sebagai teknologi yang mungkin paling ready Bapak Ibu, paling ready dibandingkan teknologi-teknologi yang lainnya. Dan itu juga paling mudah, semuanya sudah tersedia. Makanya dianggap sebagai, ketika kita menerapkan AI, ya kita mengikuti zaman, kita sudah modern seperti itu. Tapi beliau, Bu Kurban ini juga dari dosen robotika nih Bu, teknik robotika. Nah kalau kita menerapkan robotika di perpustakaan kan sepertinya butuh waktu yang lebih lama. Tapi sekarang AI dianggap sebagai sesuatu yang sudah setidaknya siap untuk memodernkan semuanya. Tidak hanya di perpustakaan ya. Ini semuanya ya saya kira mentok Bu. Kayak mobil mau dibuat seperti apa lagi, HP mau dibuat seperti apa lagi. Mungkin baterainya nggak ada baterainya mungkin ya besok ya, baterainya wireless mungkin. Tapi yang sudah siap itu ya. Nah ini nanti kita akan melihat dari banyak perspektif, dan semoga kita ketika keluar dari ruangan ini tuh tidak salah persepsinya. Kita bisa melihat dari banyak hal, dari teknologinya, dari masyarakatnya, dan dari dalam perpustakaan itu sendiri. Oke, yang pertama dari Ibu Purbandini, yang sekali lagi saya ini ya bacakan ya, peran artificial intelligence dalam memenuhi kebutuhan manusia. Ini mau di sana, di sana. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk
saya, saya membelakangi. Ya, sebenarnya saya ingin meluruskan, sebenarnya saya itu memang aslinya hobi saya itu adalah di sistem informasi FST. Kemudian saya mendapatkan tugas khusus dari Pak Rektor untuk mengawal prodi baru, yaitu teknik robotika dan kesan buatan. Nah, kenapa di sini ada teknik robotika dan kesan buatan? Intinya fokusnya bukan ke AI-nya, tapi ke teknik robotika. Kalau kita bicara tentang robotika, itu kita masih istilahnya masih otomatis ya. Jadi otomatis kalau kita dulu kalau main robot-robotan dinyalakan suruh jalan, kena tembok nabrak sudah guling kan gitu ya. Nah kalau dengan ada AI dia tuh langsung bisa mengambil keputusan sendiri. Misalkan dia jalan, kita kasih AI-nya tadi itu, kemudian diambil keputusan ini mau kemana. Misalkan ambil targetnya sebelah kanan, berarti begitu mencari, oh target sebelah kanan langsung belok kanan. Jadi tanpa dikendalikan oleh manusia lagi. Nah itu AI-nya di situ. Maka dari itu bahwa teknik robotika itu tidak bisa dipisah dengan AI. Maka namanya diinginkan bahwa robotikanya itu secara otonomus. Itu sejarahnya. Ini saya selipkan sedikit tentang ini, sekalian promosi sedikit lah tentang TRKB. Yang kita tanyakan dengan TRKB, teknik robotika dan kesan buatan. Oke. Hari ini saya akan memaparkan tentang peran AI dalam memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sekarang ini sudah banyak kalangan masyarakat itu sudah tergantung, ya. Sampai akademisi pun juga gitu. Kalau dulu dikit-dikit tanya ke Mbak Google, ternyata ada yang lebih canggih lagi. Istilahnya kita sudah memiliki aplikasi. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya itu sudah, adik-adik ini juga sudah ini namanya OpenAI ya. Itu sebagai budak kita. Jadi kalau kita nggak ngerti langsung, itu sih caranya sebutkan langkah-langkah gini, itu sudah langsung keluar semua. Kalau malas bikin soal, dosennya itu langsung bantu membuatkan soal topik tentang A, langsung keluar semua kan gitu. Nah itu adalah itu sebagai kita sudah tergantung dengan AI tadi itu. Semua informasi ada di situ semua. Jadi kita menggunakan namanya adalah ChatGPT gitu. Mungkin Bapak Ibu sudah dan adik-adik ini semua sudah sudah nggak asing lagi ya dengan namanya AI. Dikit-dikit AI. Lama-lama ini apakah benar sih dengan adanya AI ini terus posisi profesi yang lainnya itu akan tergantikan dengan AI? Tidak 100%. Ya, masih tergantung dengan adanya manusia, masih ada kontrolnya. Nah, nanti di dalam PPT ini saya sebutkan di situ, nanti di dalamnya masih ada faktor-faktor daripada manusianya, itu kita tidak lepas. Kalau caranya begini berarti ya sudah, saya resign aja sebagai dosen ya. Karena semuanya kan mahasiswa kayaknya sudah nggak usah pakai dosen di Terangnos di OpenAI itu sudah ada kan gitu. Nah, ini semuanya gitu. Nah, tapi itu tidak akan menggeser karena itu sebagai AI itu sebagai alat ya, sebagai transportasi kita untuk mendapatkan informasi secara digital. Nah, ini sekedar ini aja sedikit saya mencontohkan bahwa AI, di dalam AI itu ada namanya machine learning. Nah, di dalam machine learning ada lagi yang suatu ada metode itu namanya deep learning. Nah, deep learning itu merupakan pembelajaran kalau machine learning itu masih tradisional, kemudian kalau deep learning itu pembelajaran yang benar-benar dia itu akan mengecek sampai ke dalam, jadi menggunakan hidden layer. Jadi di dalamnya itu sampai ke dalam, kemudian kalau sudah oke, baru keluar output. Sedangkan kalau yang machine learning itu masih dicek kembali, puter lagi itu. Itu masih istilahnya tradisional atau klasik ya. Ya ini jadi sekarang itu banyak istilah-istilah yang terkait dengan AI. Apa sih bedanya AI, machine learning sama deep learning? Nah ini deep learning merupakan bagian daripada machine learning. Karena di machine learning metodenya itu tidak semuanya bisa di deep learning-kan. Nah nanti di deep learning itu ada beberapa metode. Di situ ada namanya RNN, kemudian ada CNN, ya convolution itu, kemudian ada GAN, ya generative adversarial learning, kemudian ada lagi
AEA, yaitu AEA Auto Encoder. Jadi di sini banyak metode-metode yang masih dikembangkan lagi. Mungkin ada lagi kalau menemukan lagi itu di dalam bergening apa lagi gitu kan, ada lagi di dalamnya. Nah, ini definisinya, ya, definisi daripada AI, bahwa AI ini merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin atau komputer itu dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Jadi kita tanamkan tadi robot tadi itu kita berikan persis apa yang diinginkan oleh manusia. Itu kalau misalkan dalam suatu secara fisiknya nih, itu dengan robot. Nah, robot itu bukan artian kayak bentuk manusia robot kayak gitu ya, kayak yang lagi tren sekarang itu yang pelayan. Nah, itu bukan itu aja, tapi peralatan yang ada di industri itu juga dikatakan sebagai robot. Misalkan AGV itu automatic vehicle, jadi membawa barang dari warehouse ke bagian assembly-nya. Selama ini kalau membawa barang itu kan didorong oleh manusia. Nah, ini supaya menekan skill-skill yang rendah dari dari human-nya tadi itu, maka digantikan dengan namanya AGV. Jadi nanti di situ ada jalurnya, ada pattern-nya dari A ke B, itu dari warehouse ke tempat assembly-nya, itu jalurnya ada beberapa, bisa menggunakan selotip yang warna hitam, atau ditanam di dalam, jadi kayak magnetnya. Nah, itu ada, sudah beberapa perusahaan sudah menggunakan, dan alhamdulillah TRKB ini kemarin sudah dilirik oleh PT Yamaha Musical Product Indonesia. Nah, itu kita disuruh sebagai konsultan ya. Nah, alhamdulillah kita sudah membantu pihak YMPI yang merupakan YMPI itu membuat AGV. Jadi untuk mengurangi tenaga manusia. Nah, ini peran AI-nya itu ada di situ. Kemudian di sini ada sistem cerdas atau intelligent system, itu adalah sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik artificial intelligence. Jadi ini ada yang terkait. Nah, ini ada beberapa sudut pandang ya. Dari sudut pandang dari kecerdasan, bahwa kecerdasan buatan itu akan membuat mesin menjadi cerdas, mampu berbuat seperti yang dilakukan oleh manusia. Jadi ini nanti akan mengarahnya kemana? Society 5.0. Kemudian kalau kita lihat dari sudut pandang bisnis, di sini bahwa kecerdasan buatan itu adalah kumpulan peralatan, ya, kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Nah, diantaranya tadi itu kita ingin mengurangi, jadi skill-skill yang terlalu rendah di perusahaan itu tidak kita butuhkan. Ya, kepinginnya adalah tingkat menengah ke atas. Jadi kita membayar, perusahaan akan membayar tenaga kerjanya itu skillnya yang menengah ke atas yang kita butuhkan. Kalau yang rendah-rendah sudah kita kasihkan ke robot gitu. Kemudian dari sudut pandang penelitian, bahwa AI ini adalah suatu studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia. Nanti ada beberapa metode. Kemudian pemrograman, di sini AI itu meliputi studi tentang pemrograman simbolik, penyelesaian masalah, problem solving, dan pencarian atau searching. Nah, ini yang tadi contohnya ketika robot kalau jalan, kemudian apa yang dilakukan kalau menemukan suatu tembok gitu, atau dia mencari searching. Sebenarnya targetnya ada di mana sih? Target kiri atau kanan? Nah, kemarin kan ada tiap tahun ada kontes robot ya, di Indonesia ada kontes robot Indonesia, ada barusan ini adalah kontes robot terbang Indonesia ya. Kemudian ini konsep AI-nya di secara heuristik, kemudian inferensi, kemudian pencocokan pola. Nah, ini mungkin semuanya sudah mendapatkan ini tentang konsep AI-nya ya, yang tertarik. Ini sudah saya skip aja. Nah, ini bagaimana AI bekerja? Nah, bagaimana AI bekerja? Ini dari knowledge base-nya, dari basis pengetahuan, itu berisi tentang fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan lainnya. Kemudian ada lagi di sini adalah inference engine. Ini merupakan kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Jadi
ada input, biasanya suatu sistem itu ada input, proses, sama outputnya. Input kita kasih masalah, kemudian dalam proses ini kita gunakan AI, di dalamnya itu mengandung ada knowledge base sama inference engine. Kemudian outputnya diharapkan berupa solusi. Ini adalah konsep daripada AI bekerja. Kemudian penggunaan AI ini sudah banyak, ya, ada dalam sektor pendidikan, kemudian sektor perbankan, kemudian ada kesehatan, otomotif, industri, dan lain-lainnya. Nah, ini contohnya yang untuk perbankan, ini yang saya lagi melakukan dengan tim ya di di EKIS, Ekonomi Islam Syariah, itu DMF, itu bagaimana bahwa di perbankan ini itu akan bisa melakukan namanya credit scoring. Selama ini credit scoring itu kan dicek ya, jadi yang layak atau tidak. Nah, itu data satu-satu dicek kan gitu. Kalau dengan menggunakan AI itu cepat sekali kita masukkan, sama aja kalau kita menggunakan Open AI. Pertanyaan sekarang langsung dijawab, nggak ada 1 menit sudah keluar. Nah, ini juga gitu. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari ada banyak ya, ini ada sebagai asisten virtual, kemudian untuk pengenalan wajah, kemudian rekomendasi konten. Nah, di sini untuk yang asisten virtual ini sudah ada nih. Kalau kita menggunakan Google itu ada menggunakan suara. Nah, ini kita menggunakan speech ya. Kemudian pengenalan wajah ini juga gitu. Sekarang itu istilahnya kalau presensi, kalau nggak salah sekarang di UNED sudah mulai presensinya menggunakan wajah. Nonton ya Pak Bobo ya. Nah, ini kita sudah mulai menggunakan AI di sini, sudah terlibat di situ. Kemudian rekomendasi konten, ini misalnya kita menggunakan Netflix. Nah, ini untuk nonton. Kemarin ketika pandemi, nah kan banyak yang kalau rebahan ya. Nah, lebih baik kita coba nonton di Netflix gitu. Nah, ini merupakan sudah menggunakan rekomendasi konten untuk daripada AI. Kemudian ada pengenalan suara. Nah, ini ada kaitannya dengan ini suaranya siapa? Kita sudah mendapatkan ini untuk peran AI-nya. Kemudian ada otomasi pekerjaan. Kemudian untuk kendaraan otonom. Nah, ini yang benar-benar sekarang tuh lagi yang gimana autopilot. Sekarang kalau nggak salah kemarin saya juga termakan sama istilahnya sales ya, wuling gitu kan. Nah, kirimkan pesan. Kirimkan pesan ini ke ini. Nah, itu sudah menggunakan apa? Fasilitas ini gitu. Di wuling itu sudah ada. Tapi kan ini sudah masuk nih ke ranah industri. Ya, industrinya adalah untuk kendaraan. Kemudian tentang pengenalan tulisan tangan. Nah, ini juga gitu. Dokter itu kan tulisannya nggak dibaca. Sekitar yang baca bisanya adalah dokter. Nah, dengan menggunakan AI ini kita bisa ternyata ini kodenya adalah ini kan gitu nih. Ini bisa kita gunakan dengan AI. Kemudian ada tentang perdagangan dan keuangan. Ini di dalam bidang perbankan yang tadi salah satunya yang kami tim akan menerapkan tentang credit scoring itu. Kemudian tentang dunia kesehatan. Nah, ini kesehatan. Kemarin AI ini dipakai. Ya, AI ini dipakai kalau nggak salah di UNER itu ada 2 robot yang sekarang ada di FTMM. Itu tentang untuk menghindari supaya kita tidak kontak langsung dengan pasien. Yang waktu itu kan sangat rentan sekali nih. Banyak korban tahun 2020, 2021 kalau nggak salah. Tim dari FTMM itu membuat satu robot yang di dalamnya itu ada unsur AI-nya, jadi tidak bersentuhan langsung. Nah, kemudian ada penerjemah bahasa. Nah, ini sudah digunakan. Jadi meskipun di dunia internasional presiden atau siapa yang menggunakan bahasa kita sendiri itu akan diterima oleh pendengar yang lain, itu langsung diterjemahkan. Kita tinggal milih menerjemahkannya dengan menggunakan bahasa apa. Nah, ini bisa sudah ada. Kemudian untuk analisis data, nah ini juga TSD ya, teknologi sains data atau sains datanya ini kita gunakan dengan menggunakan mungkin dengan menggunakan referensi linear ya. Jadi sudah kita AI tadi itu sudah masuk ya, masuk ke mana, ke dunia, ke segala bidang. Kemudian manajemen rumah pintar, nah ini juga
sekarang sudah banyak. Jadi ada beberapa rumah-rumah yang ini kalau kita mau masuk rumah itu kita nggak usah menyentuh, kita tidak usah membawa kunci. Nah, kita langsung depan gini sudah dikenali gitu, dari mungkin campuran ya di sini. Jadi ada smart house. Jadi kalau ini, oh ini adalah tuan rumahnya, langsung dibukakan pintu. Ini juga menggunakan teknologi AI. Kemudian pertanian dan pemantauan lingkungan. Nah ini juga saya aktivitas sedikit tentang TLKB. Kita juga mempunyai robotika di situ. Jadi kalau mau menyemprot dengan menggunakan drone, jadi pupuk. Kalau kita menggunakan pupuk nyemprot itu kadarnya itu kan nggak sama ya. Mungkin kalau sambil ngomong gini, ternyata terlalu banyak pupuknya. Sebelah sini sedikit, jadi tumbuhnya nggak ini. Karena dengan menggunakan teknologi AI dan ada IoT-nya, jadi kita hitung untuk luas tanah ini itu membutuhkan berapa liter. Nah, kemudian kita naikkan ke atas drone-nya, langsung kita sembur, gitu. Nggak ada hitungan 15 atau mungkin 10 menit itu sudah selesai semua. Kalau untuk yang kecil, kalau yang agak luas, apalagi yang medannya yang kayak di gunung, nah itu kan masa kita mau pakai nyemprot satu-satu gitu nih. Nah, atau pemantauan, ini sudah masak atau belum? Nah itu dengan menggunakan drone, itu juga ada AI-nya juga di situ. AI sama IoT. Maka AI dengan IoT itu tidak akan terpisah, karena di IoT-nya kan kita bisa melihat melalui HP tadi. Oke, ini potensi besar untuk berkembang ya di masa depan dan membantu dalam digitalisasi pendidikan. Itu ada personalisasi proses belajar, ini sudah kita alami. Kemudian peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui penggunaan teknologi AI. Nah ini yang agak sedikit nih, perpustakaan agak disingkirkan sedikit nih. Padahal dulu zamannya saya belum ada mengenal teknologi yang secanggih ini. Itu kita butuh apa-apa mesti di perpustakaan. Kemudian kalau ada buku yang menarik mesti kita fotokopi. Kalau sekarang kan tidak, sudah ada e-book ya. Sudah nyari, apalagi ada open AI tambah wis. Nah, ini maka dari itu perpustakaan harus mau berubah ya. Jadi dari yang tradisional harus bertransformasi ke digital. Kemudian ini dampak negatifnya. Nah, ini ada ketergantungan terhadap AI. Ya, kita sangat tergantung, ya biasa. Sekarang pagi kemana-mana kan kita pegangnya ada gadget. Kenapa kita harus bertransformasi digital? Karena sekarang mulai dari SD sampai yang tua itu pasti mengenal namanya HP. Oh berarti digital. Ini adalah pangsa saya untuk bisa memanfaatkan digital tadi. Tadi arahnya ke sana. Kemudian ada di sini kemampuan kehilangan belajar tenaga pengajar dan peserta didik. Nah ini pasti. Jadi jarang mengunjungi ke perpustakaan. Ya. Perpustakaan karena sekarang ada perpustakaan virtual juga diperbolehkan. Nah dengan digitalisasi. Kemudian kelemahan dan berpikir analitis dalam peta ini yang kita sangat miris sekali ya. Daya analisisnya itu kurang. Apa yang dikasihkan oleh tadi mendapatkan dari dari ChatGPT tadi itu, nah sudah dari situ. Ini dari mana kemudian nggak ngerti. Nah itu kelemahannya ya. Kemudian memiliki potensi untuk mengendalikan kebijakan pendidikan nasional. Dari yang sifatnya yang tradisional tadi akan menjadi ini. Nah, ya ini juga ada pro dan kontra sekarang bahwa kita S1 tidak wajib adanya skripsi tapi berupa tugas akhir. Nah ini lagi dibahas lagi marak ya. Nah ini juga bagian dari pergeseran atau paradigma daripada pendidikan. Kemudian kita meningkatkan di sini. Nah ini pastilah ya plagiarisme ini. Nah kita nanti ada turnitingnya. Kemudian melemahkan potensi peserta didik dan tenaga pengajar karena apa? Tergantung dengan adanya ChatGPT ya karena di situ. Kalau mungkin masih Google itu masih kita masih ada effort untuk mencari dan ini enggak persis blok kan gitu ya. Tapi kalau untuk yang sifatnya kita menggunakan ChatGPT, nah itu yang sangat problem sekali. Nah sekarang kita ke Society 5.0 di sini. Ini adalah konsep yang diusulkan oleh pemerintah Jepang. Awalnya di sini, oh ini kok ada peluang ya teknologi di sini. Kita masuk ya, menggambarkan di sini masyarakat. Kayaknya manusia ini sudah tergantung dengan gadget. Tapi ada teknologinya. Ya sudah, saya pasang aja di situ teknologi baru. Nah,
Kemudian konsep ini bertujuan mengintegrasikan teknologi ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia, ya, tanpa mencapai masyarakat berkelanjutan. Biasanya ini juga membantu inklusi, ya, masyarakat yang inklusi juga. Kalau masyarakat yang kita menggunakan teknologi yang sebelum 5.0 itu sangat ini sekali. Jadi keterbatasan orang-orang kaum difabel itu juga tidak terfasilitasi. Nah, kalau dengan menggunakan AI ini sangat terfasilitasi, ya, sehingga tidak membutuhkan kertas, pulpen, tapi dengan menggunakan apa? Dan suara sudah keluar, gitu. Nah, ini dasar-dasarnya dari seperti 1.0, kemudian 2.0, kemudian 3.0, dan yang terakhir adalah 4.0. Ini akan saya skip aja nih, soalnya sudah kena apa? Ada beberapa peringatan nih. Nah, ini implikasinya. Nah, implikasinya itu kita bisa untuk di dalam perpustakaan. Nah, ini khusus untuk yang di perpustakaan, bahwa implikasinya itu akses digital yang lebih luas. Ya, kita inginkan bahwa nanti kalau implikasi dari konsep society pada Society 5.0 ini kepustakaan, itu yang pertama akses digital itu diharapkan itu lebih luas. Kemudian kita menggunakan teknologi AR. AR itu adalah augmented reality dan virtual reality. Kemudian ada pelayanan berbasis AI. Nah, ini akan kita mau nggak mau, kalau kita ini sudah mengenal nama Society 5.0, kita harus menerima kenyataan ini. Okay? Kemudian berikutnya tentang kurasi kontennya, ya, kurasi kontennya di sini tuh bahwa perpustakaan itu tuh berperan sebagai apa? Kurator konten yang handal, mana yang perlu ditampilkan, mana yang tidak di sini, ya. Kemudian pendekatan inklusif, nah ini biasanya kita berikan kepada kaum difabel. Nah ini memberikan kesempatan yang luas. Kemudian adanya ruang kolaborasi digital. Nah, ini ada kesempatan-kesempatan untuk dual digitalnya. Kemudian berikutnya tentang digitalisasi dan preservasi dan pendidikan teknologi. Mau tidak mau kita mengenal ini, ya. Jadi di dalam perpustakaan itu harus memprioritaskan digitalisasi dan pemeliharaan koleksi digital. Kalau kita gunakan sekarang, kalau buku-buku itu sebelum ada digitalisasi, buku itu terletak di rak-rak secara fisik. Kemudian kalau misalkan ada tambahan buku lagi, berarti kita menambah rak lagi nih, pasti. Nah itu perlu dipikirkan ya, Bu Erni, yang sewu. Jadi makanya ini kita harus bertransformasi, Bu Erni. Jadi kayaknya kita nggak perlu fisik ini, kita butuh virtual. Dagang aja sekarang sudah ke virtual, ya. Ada Tokopedia, ya kan, sudah banyak di Shopee kayak gitu. Itu kan merupakan bagian transformasi digitalisasi. Kemudian ini alasan perpustakaan itu perlu transformasi, ada beberapa alasan. Yang pertama adalah akses informasi ini tidak terbatas, ya, luas sekali. Ya, kita luas sekali. Kalau kita masih mengandalkan perpustakaan yang sifatnya itu adalah secara fisik, boleh secara fisik, tapi untuk istilahnya untuk keberadaan itu saja, tapi untuk koleksi-koleksinya bisa ditransformasikan ke dalam bentuk digital. Kemudian perubahan preferensi konsumen, nah ini mengakomodasi berbagai format seperti e-book, dan ini sudah banyak bertebaran. Kemudian pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan, menimbulkan bahwa pembelajaran kita itu ada dinamis, tidak statis, dan selalu berubah. Ilmu itu kan berkembang terus. Kemudian teknologi untuk meningkatkan layanan, ini kita menggunakan asisten virtual. Kemudian kurasi informasi dan filterisasi, ini mengidentifikasi dan menyajikan konten berkualitas tinggi. Kemudian inklusi dan aksesibilitas, ini kita istilahnya menyediakan juga bagi kaum inklusi. Kemudian sebagai pusat informasi lokal. Kemudian pendekatan personalisasi, kemudian pemeliharaan koleksi digital, dan yang terakhir adalah kemitraan dan kolaborasi. Ini alasan-alasan yang perlu dipertimbangkan bagi pustakawan. Nah ini bagi perpustakaan harus dipikirkan ini. Kemudian peran AI dalam perpustakaan ini mampu menekan efisiensi, aksesibilitas, dan pengalaman daripada penggunanya. Di contohnya ada beberapa contoh, nih cuman saya baca atasnya aja, yaitu pencarian dan katalogisasi. Nah ini
pencarian di situ. Jadi contohnya penggunaan AI ya dalam perpustakaan. Kemudian mencari rekomendasi buku, kemudian kita menggunakan NLP ya, menerapkan daripada pemrosesan bahasa alami. Nah, ini biasanya ada suatu metode, nah ini bisa juga sebagai adik-adik, saya menyebutkan mulai sekarang bukan skripsi tapi tugas akhir ya. Jadi ini sebagai topik nanti, kita menggunakan NLP-nya di sini. Jadi mencari, ini biasanya untuk pencarian ya. Kemudian digitalisasi dan OCR itu adalah optical character recognition. Ya. Kemudian ada pengenalan gambarnya, kemudian analisis data koleksi. Nah, data banyak, kemudian misalkan mau diklasifikasi atau mau dikelompokkan, ya. Ini kita gunakan daripada teknik di AI-nya. Kemudian pelayanan pelanggan, kemudian analisis sentimen, pendidikan dan pembelajaran. Nah, ini analisis sentimen ini bisa, ini merupakan bagian dari ilmu komputer. Kan ada nggih analisis sentimen nggih di situ. Bagaimana kita menggunakan beberapa metode nih di situ. Kemudian preservasi digital, kemudian pemantauan koleksi dan keamanan dan terjemahan otomatis. Ini contoh-contoh penerapan daripada AI di perpustakaan. Nah, ini adalah tantangan bagi perpustakaan ya. Ini tantangan transformasi perpustakaan di era society. Ada banyak ya sini. Di antaranya adalah perubahan peran tradisional ya. Awalnya penyedia buku fisik ke peran yang lebih luas sebagai informasi digital dan pendidikan dan inovasi. Kemudian tantangan kedua bahwa kita itu harus mempunyai sifat digital divide, di mana kesenian digital masih ada di berbagai kalangan. Mungkin nanti ada kendalanya. Ya. Kemudian perlindungan privasi dan keamanan data. Kemudian kurangnya sumber daya. Nah, ini tidak semuanya sudah melek teknologi. Maka ini ada suatu tantangan di sini sumber dayanya. Kemudian peningkatan kompleksitas manajemen informasi, kemudian pengembangan keterampilan staf. Selanjutnya di sini tantangan berikutnya adalah pentingnya validasi dan integritas informasi untuk memiliki kualitas yang tinggi. Kemudian tantangan hukum dan etika, yang ini yang perlu diperhatikan. Kemudian perubahan budaya organisasi, penerimaan dan pendidikan pengguna, pertahankan nilai tradisional dan keberlanjutan finansialnya. Ini merupakan suatu tantangan. Nah, ini etika. Nah, perlu diperhatikan. Dengan adanya tantangan itu, berarti muncul adalah suatu etika. Etika penggunaan AI itu kita di sini harus transparansi. Nggak boleh kalau misalkan kita ngambil dari mana harus ada referensinya dari mana. Ini. Kemudian yang kedua keadilan dan tidak diskriminasi. Ya, kemudian privasi ini pasti ya, privasi dan keamanan data ini perlu diperhatikan. Akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemudian ketransparan algoritmanya, kemudian keselamatan, kemudian kontrol manusia. Nah, ini masih ada nih kontrol manusia. Jadi kita menggunakan AI itu tidak lepas kontrol, tetapi masih ada manusianya. Kemudian pengambilan keputusan, kemudian ada keamanan cyber ini, kemudian dampak sosial dan penggunaan untuk kemanusiaan. Ini perlu diperhatikan etika-etikanya. Kemudian berikutnya langkah-langkah penggunaan AI di sini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalau kita menggunakan AI di dalam perpustakaan, yang pertama kita penetapan tujuan dan kebutuhannya. Kita identifikasi tujuan penggunaan AI dalam perpustakaan ini untuk apa sih? Jadi jangan terlalu kita yang ada dulu aja. Kalau kita terlalu perfect kan mesti sangat luas sekali kompleks dan membutuhkan biaya ini. Jadi kita bertahap aja. Nanti kan ada pengembangan. Kemudian pemahaman tentang teknologi AI-nya. Kemudian tim dan keterampilannya. Itu bagaimana? Apakah sudah mendukung? Kemudian pengumpulan data. Ya, pengumpulan data ini harus kita kita gunakan nanti menggunakan metode apa? Kita klasifikasi atau kita clustering ya. Kemudian analisis kebutuhan dan identifikasi solusi. Kemudian pilih platform atau alatnya ya yang digunakan nanti, kemudian pengembangan dan pelatihan modal, uji coba dan penyesuaian, dan pemilihan staf, implementasi dan pemantauan, kemudian evaluasi dan peningkatan. Yang terakhir adalah sumber daya finansial dan manusia. Ini langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penggunaan AI dalam perpustakaan.
Oke, kesimpulan sebelum saya akhirin ada kesimpulan bahwa era Society 5.0 ditandai oleh transformasi digital dan teknologi canggih, perusahaan memiliki peluang besar ya. Ini ada kata-kata peluang besar untuk meningkatkan layanan mereka melalui penggunaan AI. Kemudian perpustakaan harus mempertimbangkan peran tradisional perpustakaan serta nilai etika dan dalam pengembangan dan penggunaan solusi AI-nya. Kemudian yang ketiga, adopsi AI dalam perpustakaan memberikan peluang untuk meningkatkan akses ke informasi, layanan personalisasi, dan pendidikan berkelanjutan. Kemudian yang keempat, bahwa penggunaan AI dan perpustakaan memerlukan komitmen. Ya, tadi kan sudah ada langkah-langkahnya, maka kita perlu apa? Komitmen, pengetahuan, dan upaya yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, bahwa perpustakaan dapat memainkan peran yang kuat dalam memfasilitasi pembelajaran untuk pertumbuhan pengetahuan dan inovasi dalam masyarakat di era Society 5.0. Nah, ini kesimpulan tentang penggunaan AI di dalam perpustakaan. Mungkin ini penyampaian atau bukan penyampaian, sharing ya dari saya tentang bahwa AI itu diterapkan di beberapa bidang, sudah melekat di kehidupan sehari-hari. Tetapi mungkin Bapak Ibu dan adik-adik semua ini ada yang sadar, ada yang tidak. Mungkin itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Berbandini. Ini